Selamat pagi, sahabat Ragam. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani ya. Ragam Indonesia hadir kembali pagi ini untuk menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai wilayah di Nusantara kita tercinta, Indonesia. Ragam Indonesia kali ini akan menyajikan informasi tentang keunikan hewan predator handal, mencicipi kuliner fusion khas Indonesia, dan menjelajahi keindahan wisata pantai Jawa Timur. Berikut informasinya. Sahabat Ragam, Indonesia terkenal aneka fauna yang nyaman mendiami alam Nusantara kita ini. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk di bumi terhubung dalam satu siklus antara memangsa atau dimangsa. Dengan adanya siklus alami ini, keseimbangan ekosistem terjaga. Setiap predator tumbuh menjadi pemburu yang handal. Sementara hewan yang dimangsa juga terus mengembangkan cara untuk mempertahankan keberadaannya di dunia ini. Lalu hewan predator handal apa saja yang ada di Indonesia? Mari kita simak informasinya. Burung hantu memang burung raja mitos. Selain mempunyai nama yang seram, muka yang mengerikan, aktivitasnya pun dilakukan di malam hari. Karenanya berbagai mitos dan kepercayaan mistis sering disandangkan pada hewan ini. Indonesia termasuk negara yang kaya akan spesies burung hantu. Ada belasan jenis yang hidup di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya merupakan burung endemik. Kesemua jenis burung hantu mempunyai ciri khas yang hampir sama. Burung ini termasuk binatang nokturnal atau aktif di malam hari. Bisa terbang tanpa suara, mata burung hantu menghadap ke depan seperti mata manusia dengan bola mata yang besar yang selalu melotot. Rata-rata burung hantu memiliki bulu lurik berwarna kecoklatan atau abu-abu dengan bercak hitam dan putih. Ekornya pendek tetapi sayapnya justru sangat lebar. Rentang sayapnya bisa mencapai 3 kali panjang tubuhnya. Burung hantu merupakan binatang karnivora dan pemburu yang handal. Paruh yang tajam dan kuat, kaki dan kuku tajam yang cekatan mencengkram, serta kemampuannya berdiam mengintai ditunjang dengan kepala yang mampu berputar 230 derajat. Matanya menghadap ke depan, mampu mengukur jarak dengan tepat, ditambah dengan kemampuan terbangnya dengan tanpa mengeluarkan suara. Beberapa spesies burung hantu selain mempunyai pendengaran yang baik, juga mempunyai bulu-bulu di wajah yang ikut mengarahkan suara, sehingga mampu mendeteksi keberadaan mangsa hanya dengan menggunakan suara. Kemampuan sang raja mitos ini membuat berbagai binatang buruannya seperti serangga, katak, tikus, dan binatang kecil lainnya sering tidak berkutik. Terlepas dari berbagai mitos, keberadaan burung hantu di alam bebas justru semakin langka di Indonesia. Selain karena kerusakan lingkungan, perburuan liar untuk diperdagangkan sebagai binatang peliharaan juga menjadi salah satu faktor kelangkaan burung hantu. Sahabat Ragam, satu lagi hewan bertubuh unik namun cukup berbahaya. Ia dikenal dengan sebutan tarantula. Kata tarantula berasal dari nama salah satu kota di Italia, Taranto. Laba-laba yang termasuk dalam keluarga Theraphosidae ini memiliki ukuran yang cukup besar dan memiliki 800 spesies. Sahabat Ragam, tarantula dapat menggigit seperti laba-laba pada umumnya. Tarantula pun memiliki taring. Gigitan tarantula dikenal menyakitkan untuk manusia. Namun, racun yang terdapat dalam gigitannya lebih lemah daripada racun lebah madu pada umumnya. Kebanyakan laba-laba akan membuat jaring untuk tempat tinggalnya. Sedangkan jaringnya dia gunakan hanya untuk melindungi tempat tinggalnya serta melindungi anak-anaknya dari gangguan hewan-hewan lainnya. Hewan berbulu ini memiliki habitat di daerah-daerah hangat di seluruh dunia. Beberapa jenis ditemukan di dalam sarangnya berupa liang yang terdapat di bawah tanah. Sebaran habitat hewan ini yakni di Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa Selatan, Afrika Selatan, Asia, dan Australia. Selain tarantula, lipan atau kelabang pun memiliki cara memangsa yang handal. Hewan arthropoda ini termasuk kelas Chilopoda atau Upavillum myriapoda. Hewan ini merupakan hewan metamerik yang memiliki sepasang kaki di setiap ruas tubuhnya. Hewan berbisa satu ini merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Untuk menemukan hewan ini, Anda dapat menjumpai di daerah diarsir seperti bagian bawah daun-daun mati, batu, gua, hutan, dan bahkan bagian dalam rumah.
Spesies yang hidup di zona beriklim panas biasanya lebih kecil hingga 10 cm dari mereka yang menghuni daerah yang agak lembab. Selain berbahaya bagi mangsanya, kelabang tertentu memang sangat berbahaya untuk manusia. Jenis kelabang ini bisa menyebarkan sebuah racun yang disebut dengan nama venom. Racun ini diproduksi pada bagian dasar taring kelabang. Bagian segmen tubuh kelabang yang pertama banyak mengandung venom. Ketika kelabang menggigit kulit lawannya, maka kelenjar racun dari kelabang akan menyembur melalui saluran bagian depan taring kelabang yang berbentuk seperti jarum. Racun kelabang biasanya memang tidak menyebabkan bahaya apapun untuk manusia. Tapi yang paling ditakuti adalah ketika kelabang menggigit dan menyebabkan rasa sakit yang sangat parah. Walaupun berbisa, namun di beberapa negara hewan ini bisa dikonsumsi, seperti di Thailand dan Afrika. Bahkan di Cina, hewan ini bisa dijadikan bahan ramuan pengobatan tradisional. Selain hewan darat, perairan Indonesia juga menyimpan hewan predator yang cukup handal. Salah satunya hewan unik yang terdapat di bawah laut Raja Ampat. Namanya adalah wabegong. Di balik nama yang unik, wabegong sebetulnya adalah nama yang diberikan untuk sejenis hiu, yaitu hiu karpet atau carpet shark. Nama itu diberikan karena motif kulit wabegong yang serupa tapi tak sama. Dengan kulit yang seperti karpet ini, wabegong dapat dengan mudah berkamuflase di daerah samudra yang berpasir. Kamuflase wabegong semakin sempurna dengan adanya sesuatu yang serupa rumbai-rumbai di bagian mulut yang berguna untuk menangkap ikan. Panjang wabegong antara 65 hingga 1 meter. Tak seperti hiu lainnya, wabegong relatif tidak agresif dan biasa diam di bawah karang atau goa-goa di dasar samudra. Meski terkenal tidak berbahaya, Anda tetap harus berhati-hati untuk tidak mengganggunya. Ikan ini akan menggigit manusia menginjaknya, menyentuh, atau siapa saja yang berusaha menghalangi jalan mereka. Sahabat Ragam, keinginan masyarakat untuk menjelajahi satu persatu tempat kuliner saat ini sangatlah besar. Ditambah lagi dengan adanya tunjangan dari teknologi-teknologi yang berkembang. Adanya tren tersebut ikut andil dalam perkembangan kuliner saat ini. Salah satu tren dalam dunia kuliner yang saat ini populer adalah fusion food. Apa itu fusion food? Fusion food merupakan menu makanan yang menggabungkan elemen-elemen dan tradisi kuliner dari dua negara. Konsep makanan ini sebenarnya sudah populer pada restoran-restoran kontemporer pada tahun 1970-an sebelum akhirnya makanan ini kembali populer saat ini. Indonesia sebenarnya memiliki peluang tinggi untuk mengembangkan fusion food karena Nusantara tercinta ini memiliki keanekaragaman kuliner yang sangat luar biasa dan bisa dieksplorasi lebih dalam. Sahabat, kuliner fusion apa saja yang dapat kita nikmati kelezatannya? Mari kita simak informasinya. Siapa yang tidak suka pizza? Roti tipis dengan aneka topping di permukaannya ini merupakan salah satu kuliner Italia yang paling populer di Indonesia. Pizza disuka karena rasanya yang cocok dengan lidah Asia. Sementara itu rendang adalah makanan asli Padang yang juga punya segudang penggemar. Inilah yang mendasari munculnya ide untuk membuat pizza rendang. Sungguh unik dan mengundang rasa penasaran. Sahabat Ragam, meski terkesan sederhana, membuat pizza rendang tidaklah semudah yang dikira. Rendang sebagai kuliner utama harus dimasak dengan cara yang benar. Dagingnya dipotong halus agar mudah ditaburkan. Daging ini akan dimasak dalam bumbu rempah bercampur santan hingga empuk dan bumbu meresap. Selain rendang, adonan pizza juga dibuat dengan teknik tersendiri. Dough digiling tipis, lalu dimasukkan dalam tungku batu sampai setengah matang. Ini karena rendang yang digunakan sudah matang, sehingga hanya perlu waktu sebentar untuk memanggang pizza secara utuh. Sahabat Ragam, fusion kuliner West meet East adalah tren yang sedang menjamur belakangan ini. Dan menu pizza rendang di restoran ini diharapkan mampu menjaring pelanggan lokal maupun wisatawan internasional. Jika semua topping sudah lengkap, pizza tinggal dimasukkan kembali ke dalam tungku pembakaran. Prosesnya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Voila! Pizza rendang tampak sangat menggiurkan dengan lelehan keju dan harum rempah khas rendang. Jangan salahkan jika Anda jadi tidak sabar untuk menghabiskannya. Sahabat Ragam, pizza rendang sangat cocok bagi Anda yang tidak sekedar mencari kenyang. Uniknya rasa dari pedas menggigit dalam pasta kenyal
bagaikan pesta meriah di mulut Anda. Anda pun tidak akan menyangka betapa gurihnya rendang bisa sangat cocok dalam roti panggang bertabur pasta tomat dan keju mozzarella. Ini baru fusion kuliner East Meets West yang sebenarnya. Sahabat Ragam, hidangan fusion dan lezat berikutnya merupakan hasil kreativitas khas kota istimewa ini. Memadukan unsur barat dengan eksotisme timur, sajian ini menjadi favorit baru banyak orang. Inilah yang bisa Anda temukan di restoran Madame Tan Ristorante. Menu bernama Fusilli Mercon adalah hidangan yang wajib Anda coba. Di Jogja dan banyak daerah lain, makanan dengan tingkat kepedasan tinggi tengah populer di kalangan penikmat kuliner. Karenanya menu serupa oseng mercon mudah menarik perhatian. Di sisi lain, makanan Italia seperti pasta juga telah lama ada di hati masyarakat. Menggabungkan dua jenis makanan dari asal yang berbeda disebut juga dengan fusion. Dan tampaknya, fusion dalam kreasi Fusilli Mercon berhasil memperkaya hasanah kuliner di Jogja. Sahabat Ragam, seperti bisa dilihat, fusilli adalah pasta berbentuk spiral. Untuk membuat menu ini, fusilli terlebih dahulu ditumis sebentar. Selanjutnya, barulah dimulai proses pembuatan oseng mercon. Bahan-bahan yang digunakan adalah daging sapi, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, petersili, garam, dan kaldu bubuk. Semua bahan dimasak sampai daging berubah warna dan bumbu menyerap. Jika tumisan daging sudah matang, barulah fusilli dimasukkan dan diaduk bersama. Aroma pedas yang menyengat pasti membangkitkan selera Anda. Belum lagi dengan bentuk fusilli yang tidak biasa. Pantas saja kalau menu ini termasuk dalam makanan yang paling sering dipesan. Bagaimana sahabat Ragam? Melihatnya saja sudah membuat Anda menelan ludah, bukan? Tapi sebelum mencobanya, simak dulu fusion kuliner berikutnya yang juga hasil kreasi restoran ini. Satu lagi varian dari mie aci. Menggunakan kuah tom yum bercita rasa asam pedas. Ini dia ramen aci. Rebus sebentar mie aci, kemudian letakkan ke dalam mangkuk saji. Untuk toppingnya, masukkan daun bawang, jagung, buncis, dan telur. Siapkan sosis goreng dan nori alias rumput laut. Terakhir, guyur dengan kuah tom yum. Masih belum selesai sahabat. Ada satu lagi yang asyik, masih menggunakan aci, tepatnya cilok. Mari kita buat popcorn cilok. Potong cilok menjadi 4 bagian, lumuri dengan telur dan tepung terigu, kemudian rendam di tepung roti. Goreng kering dan jadilah poplok atau popcorn cilok. Tak sabar menunggu, langsung saja disantap. Ramen aci kuah tom yum menyuguhkan cita rasa pedas asam dengan kekenyalan mie aci. Ditemani dengan poplok, si cilok kenyal dengan kerenyahan tepung roti. Tunggu apalagi sahabat Ragam? Jika sedang di Bandung, langsung saja mampir ke Jalan Sekeloa di Pati Ukur, Bandung, Jawa Barat. Sahabat Ragam, kuliner fusion yang terakhir adalah stik tempe. Ya, betul, sajian ini berbahan dasar tempe. Stik tempe memiliki tampilan sederhana namun tidak dengan rasanya. Ingin tahu caranya? Yuk kita intip proses pembuatannya. Pertama-tama, potong tempe menjadi potongan segi 4 yang cukup tebal. Namun jangan terlalu tebal ya, karena hal ini akan memperlambat proses pematangan. Selanjutnya iris sedikit dengan garis miring pada bagian atas dan bawah tempe agar mempercepat proses pematangan. Siapkan minyak dan nyalakan api kompor. Goreng sedikit namun jangan sampai berwarna coklat. Cukup sampai berubah warna sedikit. Angkat dan tiriskan. Lalu siapkan wadah penggorengan yang tidak terisi dengan minyak. Letakkan kembali tempe di atas penggorengan yang telah panas. Bila telah berwarna coklat pekat, angkat stik tempenya. Sajikan dengan sayuran seperti wortel atau sayuran lainnya sesuai selera. Stik tempe pun siap dihidangkan untuk keluarga tercinta. Mudah, murah, dan tentunya nikmat. Stik tempe akan menambah perpustakaan menu masakan bagi Anda, sahabat Ragam. Sahabat Ragam, siapa yang tidak pernah ke Jawa Timur? Ya, provinsi ini seolah memiliki magnet bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Mulai dari Gunung Bromo yang keindahannya sudah mendunia, hingga Ranukumbolo. Selain gunung-gunung yang indah, Jawa Timur ternyata juga memiliki pantai-pantai eksotis yang menyegarkan mata. Pantai-pantai ini tersebar di Kota Malang,
Jember, Banyuwangi, dan kota-kota lain. Langsung saja, mari kita simak informasi eksotisme pantai-pantai di Jawa Timur yang dapat kita kunjungi. Ragam, berbicara tentang wisata pantai yang ada di Pacitan tentu tak lepas dari Pantai Kelayar. Pantai Kelayar berada di Kecamatan Donorojo sekitar 35 km ke arah barat dari kota Pacitan dan tak jauh dari perbatasan Wonogiri. Pantai ini bisa ditempuh sekitar 60 menit dari kota Pacitan. Pantai Kelayar memiliki air laut yang biru dan ombak yang sangat besar sehingga pengunjung tidak diperbolehkan untuk berenang. Anda bisa menikmati keindahan pantai ini dari bibir pantai yang dihiasi pohon, kelapa, dan gubuk-gubuk untuk beristirahat. Di ujung timur Kelayar, Anda akan disapa oleh sebuah laguna yang jelita. Diapit dua gugusan batu karang raksasa, laguna kecil ini memang mempesona dan membuat betah berlama-lama duduk santai memandangnya. Sahabat, Anda tak perlu jauh-jauh ke Mesir untuk melihat Sphinx, karena di pantai ini ada batu karang yang berbentuk menyerupai Sphinx. Tak hanya itu, di Kelayar juga ada tempat yang disebut dengan seruling samudra, di mana terdapat sebuah celah di batu karang. Karena fenomena yang unik inilah banyak pengunjung yang berfoto saat air mancur keluar dari celah karang. Dan ini yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung di Pantai Kelayar. Namun tidak setiap saat pengunjung dapat mendatangi tempat ini, karena bila ombak sedang besar, maka karang-karang di sini akan tertutup sepenuhnya dengan air. Untuk menuju seruling samudra ini, Anda perlu berjalan menyusuri bibir pantai hingga ke ujung timur. Namun, bila Anda tak ingin lelah, Anda dapat menggunakan jasa ATV untuk mengantar sampai ke seruling samudra. Sungguh indah, bukan? Puas dengan eksotisme Pantai Kelayar, kini Ragam Indonesia mengajak Anda untuk bermain pasir dan menikmati keindahan Teluk Pacitan di Pantai Teleng, Ria. Berjarak sekitar 5 menit dari pusat kota Pacitan atau sekitar 3,5 km, Pantai Teleng Ria merupakan objek wisata yang paling banyak dikunjungi saat berada di Pacitan. Pantai ini berhadapan langsung dengan pantai selatan dengan hamparan pasir putih sepanjang 3 km. Ombak di pantai ini pun cocok bagi mereka yang ingin berenang atau hanya bermain di kala liburan keluarga. Pemandangan yang melatar belakangi pantai ini pun tak kalah indah karena di sekitarnya dikelilingi oleh rangkaian Gunung Limo. Dengan ombak yang landai dan bibir pantai yang dipenuhi dengan pasir putih, Pantai Teleng Ria menjadi objek wisata favorit saat Anda berada di Pacitan. Selain sebagai objek wisata, Pantai Teleng Ria juga dijadikan untuk tempat pelelangan ikan, sehingga pengunjung dapat membeli ikan segar yang baru ditangkap oleh para nelayan. Bila Anda ingin melepas lelah dan menikmati indahnya Teluk Pacitan, Teleng Ria adalah tempat yang pas bagi Anda. Sungguh tempat yang indah, bukan? Pantai Pelang Trenggalek adalah salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi saat berada di Kabupaten Trenggalek. Berbeda dengan pantai lain di Jawa Timur, di kawasan wisata Pantai Pelang Anda dapat menyaksikan perpaduan harmonis antara objek pantai, air terjun, goa, sampai bukit-bukit berhutan lebat. Lokasi Pantai Pelang Trenggalek secara administratif masuk pada wilayah Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Dari pusat kota Trenggalek, Anda terus menempuh perjalanan sekitar 56 km. Pantai berelief landai dengan hamparan pasir kecoklatan ini memiliki sebuah pulau batu kecil yang terletak dekat dengan bibir pantai, hampir mirip dengan tanah lot di Bali. Topografinya berada pada lembah yang dikelilingi bukit-bukit dan tebing-tebing yang tinggi. Inilah yang menyebabkan pantai ini terasa lebih sejuk saat Anda berjalan menyusuri pantai. Sahabat Ragam, Pantai Pelang memiliki garis pantai sepanjang 2 km dengan luas sekitar 10 hektar. Pantai ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata di Trenggalek yang terkenal. Ombak di Pantai Pelang relatif tenang, namun Anda tidak diperbolehkan untuk berenang di sana. Ini karena tidak ada penjaga pantai yang berjaga-jaga untuk memonitor dan membantu apabila diperlukan bantuan. Aktivitas paling populer di sini adalah menikmati landscape indah pantai dari atas perbukitan. Tersedia gardu-gardu pandang yang akan memudahkan wisatawan menikmati panorama Pantai Pelang. Pemandangan di sekitar pantai terbilang cukup unik. Hamparan bebatuan besar di tepian pantai, pulau-pulau mungil di tengah laut, dan ombak kecil silih berganti menyapu pasir pantai. Dijamin akan membuat sahabat Ragam betah berlama-lama di sini.
Sahabat Ragam, jangan kemana-mana dulu ya. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.